Sejak industri EV naik daun, nama nikel juga naik daun. Semua orang tadinya nggak pernah dengar namanya nikel, sekarang tahu. Oh, nikel bang, yang buat bikin baterai mobil listrik. Yes, tambang nikel memang merupakan bahan baku untuk bikin baterai mobil listrik. Tapi bukan itu doang. Nikel ini sebenarnya dari zaman dulu juga udah ditambang. Dan fungsi nikel itu sebenarnya banyak, nggak cuma buat bikin baterai mobil listrik doang. Cuma kita nggak familiar aja. Tapi kalau kita ngomongin nikel nih ya, kontroversinya adalah tujuan EV ini untuk mengurangi polusi. Tapi kita semua tahu, kalau kita nontonin dokumenter tambang nikel di Kongo misalnya, kita kan tahu seberapa kejam dan merusak lingkungannya itu. Nah makanya EV ini menjadi kontroversi banget karena tujuannya baik untuk mengurangi polusi, tapi ternyata polusi di mobilnya berkurang, tapi polusi di tambang bahan bakunya itu luar biasa. Pertanyaannya, jadi sebenarnya EV ini ramah lingkungan apa enggak? Kan begitu. Dan kita sebagai orang Indonesia nih ya, kita wajar kalau ngomongin nikel karena negara kita ini merupakan the Saudi Arabia of nikel. Indonesia ini punya cadangan nikel 55 juta ton, yang artinya 40% cadangan nikel dunia, bayangin. Jadi nggak lebay kalau dibilang the Saudi Arabia of nikel. Kalau Saudi bisa kaya berkat minyak, pertanyaannya bisa nggak kita kaya berkat nikel? Dan Indonesia ini dampaknya di industri nikel memang gila. 10 tahun ke belakang nih, saat kita main serius di industri nikel, pasarnya itu berubah drastis. Harga nikel dunia itu turun gara-gara Indonesia mainnya serius. Ya karena kita kan supply-nya banyak. Kita gelontorin tuh supply nikel ke pasar. Begitu supply naik, harganya turun. Yang marah siapa? Yang marah ya penambang nikel yang lebih senior. Ya kalau kita ngomongin sejarah tambang nikel nih ya, nikel ini dulunya dianggap sebagai anak tiri. Karena orang itu dulunya kan nambang emas, nambang batu bara. Zaman dulu nikel tuh dipakai buat apaan bang? Zaman dulu nikel itu dipakainya buat bikin stainless steel. Sampai sekarang juga begitu. Kalau lo beli peralatan dapur, beli pisau, beli peralatan konstruksi, itu semua ya dibikinnya pakai nikel. Cuma kita nggak pernah tahu aja kan. Yang kita tahu ya nikel itu buat bikin baterai doang. Saat kita nambang nih ya, termasuk nambang nikel, selain ngambil biji nikelnya, biasanya juga ada byproduct-nya. Byproduct itu artinya saat lo nambang nikel apa tuh? Unsur-unsur lain yang keambil juga. Nah kalau nikel ini byproduct-nya ada kobalt. Nah tapi tidak semua tambang nikel ada kobaltnya. Nah tambang nikel di Indonesia itu ada kobaltnya. Nah kobalt ini dulunya sih nggak terlalu ngetren ya. Tapi sekarang karena baterai EV itu butuh kobalt banget, makanya kobalt ini lagi naik daun. Dan tadi tidak semua tambang nikel di dunia punya kobalt. Kalau zaman dulu nambang nikel di Indonesia nih ya, kobaltnya itu nggak perlu dimurniin, udah biji mentah dijual aja. Dijual misalnya ke luar negeri dapat tuh biji mentah, ada nikelnya, kobalt, tembaganya. Dihitungnya hitung biji mentah aja udah. Mereka yang murniin sendiri. Keenakan mereka. Hitungannya bisa dibilang mereka dapat bonus tuh. Beli biji mentah nikel, dapat bonus kobalt, tembaga. Nah kalau sekarang udah nggak boleh lagi Indonesia jual biji mentah, nggak boleh. Sekarang kalau kita mau ekspor harus dimurniin dulu, baru boleh diekspor. Kenapa ya? Alasannya simple. Karena kita udah tahu bahwa kobalt itu ada gunanya loh, ada nilainya loh. Yaitu kenapa sekarang keyword smelter lagi populer di Indonesia. Ya smelter itu merupakan ya pabriknya lah, pabrik buat murniin si biji mentah ini. Ya ini kan intinya sebenarnya proses buat nambahin value itu loh. Value biji mentah diproses dulu. Harapannya apa? Harapannya bisa bikin lapangan pekerjaan, bisa ningkatin nilai ekspornya juga. Semakin banyak yang diproses di Indonesia, ya artinya kan harapannya semoga tenaga lokalnya makin banyak yang punya pekerjaan. Harapannya. Jangan tenaga asing doang kan, harapannya tenaga lokalnya. Kalau ekspornya juga makin bernilai, harapannya kan rupiahnya bisa menguat, kan begitu. Ya inilah kawan, ini merupakan arti dari hilirisasi. Meskipun sebenarnya gue sebel sama keyword hilirisasi ini karena udah overuse. Dipakai mulu sama si Gibran. Tapi sebenarnya ini bagus, cuma gara-gara dia doang jadi nggak enak ngedengar kata hilirisasi gitu. Ya terlepas dari kegedekan gue terhadap Jokowi dan keluarganya, pertanyaannya kenapa kita sebagai orang Indonesia harus gedek juga dengan tambang nikel? Karena nikel ini merupakan minyaknya kita, ibarat Saudi punya minyak, kita punya nikel begitu loh. Banyak orang gedek sama nikel gara-gara EV-nya. Pertanyaannya emang segede apa sih industri EV di dalam tambang nikel ini? Kecil. Penggunaan nikel buat bikin baterai EV di industrinya itu cuma belasan persen. Majority dari nikel-nikel yang ditambang itu dipakainya buat bikin stainless steel. Yes, bukan buat EV. Lebih ke buat bikin tumbler gaul lo, pisau bedah di rumah sakit, pisau dapur. Nah itulah, itu merupakan dari industri nikel. EV ini baru-baru mulai aja, masih kecil. Nah cuman kehadiran industri EV ini sebenarnya krusial banget nih buat Indonesia. Karena kehadiran industri EV ini yang membuat nikel jadi booming. Ya meskipun penggunaannya masih belasan persen dari total industrinya, tapi kehadiran dia itu membuat ngebuzzingnya jadi mantep. Keywordnya jadi naik banget nih nikel. Industrinya jadi bergeliat gitu loh. Dan boomingnya industri EV ini juga bisa jadi disebut sebagai alasan kita memulai namanya hilirisasi. Damn, gue muak banget sama kata hilirisasi, tapi ya ini benar gitu. Kita butuh hilirisasi tapi eksekusinya mesti benar. Kalau eksekusinya serampangan, kacau.
Gue tuh punya mimpi ya, gue pengen bisa nggak ya kapan-kapan gue beli VGA RTX 5090 dengan harga 20 jutaan. Bisa nggak ya? Ya mungkin bisa, kalau rupiahnya menguat mungkin bisa. Ya dulu gue kira bisa. Dulu kan pas kampanye Jokowi bilang kalau dia jadi presiden rupiah akan menguat ke 10.000 rupiah per dolarnya. Tapi kan kagak. Ya kalau sekarang zaman Prabowo kita nggak usah berharap jadi 10.000 lah. Kita berharap balik dulu lah ke 15.000. Ya sekarang kan udah 16 ribuan nih. Kalau balik ke 15 ya lumayan lah. Harapannya kan begitu. Nah kalau dieksekusi dengan benar nih, industri nikel Indonesia per hilirisasian ini itu bukan cuma mimpi kita mau ngomongin rupiah menguat. Bisa. Nikel ini merupakan industri yang strategis buat penguatan rupiah. Simpelnya nih ya, nikel itu naikin nilai ekspor kita. Ekspor meningkat, rupiah menguat. Dan boomingnya industri nikel ini juga ningkatin investasi asing ke kita. Kalau ada asing mau invest bikin smelter di Indonesia, itu kan berarti mereka mesti nukerin dolarnya ke rupiah buat dijadiin modal bikin smelter dan segala macamnya. Nah kalau dia nukerin dolarnya ke rupiah, nah itu juga ningkatin nilai rupiah. Ya tapi juga bukan sempurna nih ya, karena nikel juga sekarang lagi turun harganya. Tadinya booming tahun 2021, sekarang mulai turun tuh. Jadinya kan ya harapannya kan jangan terlalu turun lah. Kalau turun terus nanti kan ekspornya menurun. Ya bisa dibilang hilirisasinya pun juga belum sampai ke tahap yang maksimal, yang jos banget, belum gitu. Masih banyak yang kurang. Dan takutnya juga nih ya, smelter-smelter asing ini keuntungannya itu dibawa balik ke luar negeri. Kita kan pengennya itu smelter asing punya keuntungan, jangan semuanya dibawa ke luar negeri lah. Kalau bisa sebagian taruh di sini juga. Ya kalau dibawa balik ke luar negeri kan ya bagaimana? Kita kan pengennya keuntungan dolar mereka ditukerin ke rupiah, dipakai buat invest apalagi di sini gitu loh. Ya kita kan tahu, tidak semua smelter itu punya lokal, tidak, karena banyak juga smelter kita itu yang punya asing ya. Jangan-jangan banyakan yang asing kayaknya sih. Kalau kita mau ngomongin sejarah pertambangan nikel di Indonesia nih ya, pertambangan nikel di Indonesia itu udah ada sejak zamannya menir Belanda. Tahun 1901 nih ya, ahli geologi itu udah nemuin deposit nikel di Sulawesi. Terus 30 tahun kemudian, udah ada tuh perusahaan Belanda yang mulai nambang kecil-kecilan. Ya puncaknya nih ya, itu perusahaan Belanda berhasil ngeekspor 150.000 ton biji nikel ke Jepang. Nah fast forward ke zaman kemerdekaan tahun 68, itu merupakan jadi tahun pertama kontrak karya pertambangan nikel dengan pemerintah Indonesia. Dulu tuh nama perusahaannya namanya Inco. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tambang nikel di Indonesia itu udah ada sejak lama, cuman boomingnya baru sekarang. Boomingnya gara-gara kita ngomongin EV. Nah kalau lu perhatiin kenapa tambang nikel itu selalu adanya di Sulawesi, di Maluku, pokoknya di Indonesia Tengah sampai ke timur lah. Kenapa nggak ada di Jawa? Ya karena alasannya kebetulan. Ya kebetulan proses geologinya Indonesia Timur itu membuat tanahnya subur akan nikel. Ini kita mau ngomongin lempeng-lempengan dunia nih, lempengan bumi. Kebetulan di Indonesia Timur lah ada pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia. Nah jadi kalau lempeng ketemu lempeng itu bertemu tuh, tabrakan dikit, itu muncul kerak-keraknya ke permukaan bumi. Kerak-kerak bumi, kerak-kerak samudra. Nah kerak-kerak samudranya ini mengandung namanya batuan opiolit. Si opiolit inilah yang ngebawa namanya nikel, namanya kobalt dan lain-lain tuh. Di Filipina juga banyak nikel. Kenapa? Karena ada pertemuan lempeng tadi juga tuh. Lempeng lain lah, lempeng apa tuh kalau di Filipina. Dan kebetulan laginya nih ya, kabar baiknya buat Indonesia, nikel di kita itu merupakan jenis tambang nikel yang laterit. Laterit itu artinya nikelnya dekat dengan permukaan tanah. Nambangnya itu tidak sesulit tambang yang bukan laterit. Jadi kalau nambang di negara kita, negara Filipina, di Brazil, itu karena dia laterit, nambangnya itu nggak perlu sampai dalam banget, nggak perlu. Tapi kalau di negara barat, kita ngomongin di Kanada, di Amerika, di Australia, itu bukan tambang laterit, mesti sampai dalam banget. Jadi kalau lu ngeliat foto tambang tuh ya, tambang yang sampai dalam banget, itu kemungkinan tambangnya di luar negeri. Namanya disebutnya tambang sulfida tuh. Jadi kalau kita mau ngomongin cost buat ngambil nikelnya, udah pasti Indonesia cost ngambil nikelnya lebih murah dibandingin cost ngambil nikel di tambang sulfida macam di negara-negara bule. Udah pasti. Itu kenapa kehadiran Indonesia ke pasar nikel dunia itu tuh ngebuat harga nikelnya turun. Karena supply kita banyak, harga COGS kita pun lebih murah dibanding mereka. Itu ngebuat akhirnya Australia nggak bisa bersaing. Itu ngebuat akhirnya Kanada juga nggak bisa bersaing. Di Australia mau nambang nikel mesti sampai sekilo, digali sekilo baru ketemu. Karena tambangnya sulfida disebutnya. Tapi kelebihannya sulfida ini bisa dibilang dia tuh nikelnya lebih premium kualitasnya. Tapi karena sekarang stoknya mulai menurun dan harganya pun mahal, nah ini industri EV mulai bergerak ke tambang nikel yang laterit. Karena stoknya banyak, karena ngambilnya pun lebih murah lah. Tapi ingat lagi nih ya, urusan EV ini di dunia nikel itu cuma belasan persen outputnya buat baterai EV. Lo bikin sendok, garpu, pisau, panci, termos, gagang pintu, lift, eskalator, jembatan, rangka gedung, knalpot, rel kereta, komponen pesawat, pipa minyak, pipa gas, peralatan medis, itulah sebenarnya yang dibikin pakai nikel. Itu utamanya. Tumbler Stanley lo, tumbler Corsical lo, tumbler Hydro Flask lo, itu yang sebenarnya tuh.
Nah, Indonesia sekarang nih merupakan pemain utama di pasar nikel dunia. Alasannya kenapa? Karena di backing oleh Cina. Cina banyak bikin smelter di mari. Smelter jadi banyak, tambang nikel jadi banyak, ngebuat kita jadi pemain global. Ya ada pro and cons-nya lah. Kenapa Cina mau main di mari? Ya karena sekarang kita udah nggak boleh ngekspor langsung ke Cina. Kita udah nggak boleh ngekspor biji mentahnya. Itu kenapa Cina sekarang dia nambang di mari, dia bikin smelter, dia murniin, baru dia buang ke negaranya. Tapi yang main tambang nikel di mari bukan Cina doang. Bukan cuma Tiongkok, bukan. Ya kita kan tahu Jokowi juga ngasih iup tambang ke ormas bahkan. Jadi yang main tambang ada Tiongkok, ada bule, ada juga orang lokal ada. Ya singkat cerita itulah kenapa supply-nya ngebadak banget di pasar. Karena emang yang nambang banyak langsung dibuang ke pasar gitu. Dampaknya ngeri. Dampaknya ini sampai membuat banyak pemain besar negara-negara bule sampai tutup. Ada yang libur sementara, ada yang sampai tutup permanen. Contohnya nih ya BHP Australia tuh. Dia suspend produksi sampai tahun 2027. Atau lagi ada namanya Ravensthorpe First Quantum. Dia ini merupakan tambang dari Kanada atau dari Amerika gitu. Dia punya cabang di Australia. Yang di Australia itu sampai dibikin tutup permanen gara-gara dia udah nggak bisa bersaing lagi sama nikel Indonesia. Ya gimana mau bersaing? Tadi kan dibilang nama nikel Indonesia cadangannya banyak, ngambilnya gampang. Di Australia cadangannya lebih sedikit, ngambilnya lebih susah, lebih mahal. Ya gimana mereka mau bersaing? Secara geografis pun mereka sudah kalah. Ya mungkin dari sinilah mulai itu ada propaganda kejelekan nikel Indonesia. Jangan-jangan bener-bener kayak kata Prabowo ada pengaruh asing gitu. Ya, kita kalau kita ngomongin Prabowo ya kadang kita bingung. Ini orang ngomong beneran apa halu sih? Tapi kadang-kadang mungkin bener juga gitu. Jangan-jangan benar-benar ada propaganda barat, Bung. Ingat, tuan besar bro. Jangan-jangan ada dalangnya bule main wayang. Itu kan nggak tahu. Ya bener, di Indonesia ini ada tambang nikel yang punya cerita dungu. Bener, ada yang ngaco nih tambang-tambang nikel di Indonesia itu nggak bohong. Tapi apakah semuanya dungu? Tidak semua tambang nikel itu dungu. Ya nggak mungkin semuanya lah. Ya politisi pun begitu. Banyak yang dungu tapi tidak semuanya lah. Begitupun konten kreator. Ada konten kreator yang dungu, ada juga yang pintar seperti Bro Gamal. Kan kita hidup itu yin and yang gitu loh. Ya kalau kita mau ngomongin propaganda bule-bule sirik ya, ESG itu kan merupakan, kita udah pernah bahas di channel ini, itu merupakan propaganda dari bule-bule sirik. Mereka enak udah ngeruk negaranya, sekarang begitu cadangannya udah mau habis dia bilang ESG. Kan kampret juga. Di bagian ini secara logis ya omongannya si Bahlil ada bener juga, meskipun gua nggak demen juga sama dia ya. Ya lagi-lagi meskipun hilirisasi nikel ini tujuannya baik, tapi kita nggak bisa tutup mata juga nih bahwa pasti benar ada tambang-tambang nikel yang merusak lingkungan luar biasa. Itu fakta, jangan tutup mata. Tapi fakta bahwa industri nikel ini merupakan salah satu peluang Indonesia jadi negara global, negara yang bisa ya sedikit lebih maju, itu juga fakta. Jangan tutup mata juga. Perkara ada ormas dikasih izin tambang, itu lain cerita. Ya fakta lah, kita banyak lah ngelihat dokumenter pertambangan nikel yang benar-benar buzzing banget gitu loh. Pokoknya sing penting cuan. Ada, tapi tidak semuanya. Gimana logikanya? Logikanya begini. Itu kan SJW bule, semuanya kan itu kan environmentalis semua gitu kebanyakan ya. Mereka itu sangat percaya dengan ESG-nya. Sampai banyak perusahaan-perusahaan yang katakan misal mau bikin baterai mobil listrik nih. Mereka itu tidak mau beli bahan baku nikelnya dari pertambangan-pertambangan yang ilegal. Mereka hanya mau beli nikel dari pertambangan-pertambangan yang terbukti bukan dajal. Ada itu begitu. Mobil kayak Volkswagen, kayak BMW, Mercy. Mereka nggak mau beli nikel dari pertambangan nggak jelas, nggak mau. Diintip dulu ini pertambangan beneran apa enggak. Karena ya ibarat helm kita ada yang SNI, ada yang DOT. Kalau lo cari yang murah SNI aja, tapi kalau mahal DOT nih. Lebih mahal lagi Snail. Helm aja punya sertifikasi, tambang juga punya sertifikasi. Kalau ditambang, sertifikasi yang paling prestis disebutnya IRMA. IRMA ini kenapa paling prestis? Karena selain prosesnya ini biayanya mahal, prosesnya pun lama banget, bertahun-tahun. Dan yang dicek banyak banget, ketat parah. IRMA ini merupakan Initiative for Responsible Mining Assurance. Ya ini semacam lembaga audit buat tambang lah, buat ngecek tambang ini kira-kira bertanggung jawab nggak nih sama kondisi sekitarnya. Dan si IRMA ini stakeholdernya itu kebanyakan NGO. Jadi dia bukan pengusaha tambang bikin asosiasi, bukan. Ya mungkin ada orang tambangnya tapi kebanyakan NGO. Ya kalau lu tahu NGO, SJW bule itu kan ketat tuh orang-orang itu ya. SJW, indikator penilaian si IRMA nih bisa sampai 400 indikator, banyak banget. Itu kenapa nggak semua tambang nikel mau apply IRMA? Kenapa? Karena kemahalan, kelamaan, kecapean. Ya kalau kita ikut sertifikasi nih ya, bikin SIM aja capek. Apalagi bikin sertifikasi yang 400 indikator, buset. Dicek tuh indikatornya, ada indikator HAM, quality udara, quality air, kesehatan, keselamatan bekerja, keamanan finansial, sampai dilihat juga kontribusi si tambang ini buat masyarakat apaan. Jangan nambang doang lu kampret. Bisa dibilang ya ini merupakan sertifikasi yang sahih nih. Ini bukan seperti kampus-kampus ruko tempat para termul kuliah itu. Ya sebenarnya kalau pemerintah Indonesia dari Kementerian Lingkungan itu mau serius memperbaiki cita tambang nikel, ya lu gandeng lah auditor independen
independen, lo monitor nih tambang-tambang nikel di Indonesia, monitor real time, jangan tahunan, monitor real time, pakai alat-alatnya, sambungin datanya, lo monitor real time, lo buktiin bahwa tambang nikel di Indo tidak seburuk apa yang orang-orang bilang gitu loh. Ya Kementerian Lingkungannya mesti ikut andil lah, kan lo punya tugas. Jangan sampai tambang nikel dijelekin atau beneran jelek. Jangan cuma ngasih izin doang. Siapa itu ngasih izin? Menteri si Bahlil bukan yang ngasih izin, apa siapa itu? Ya ada yang ngasih izin, ada yang ngejagain juga. Monitornya real time, cek airnya keruh apa enggak tuh yang habis ditambang. Jangan sampai orang tinggal di tambang nikel, airnya ada besi-besinya, kan kasihan. Yang ngeceknya mesti tiap hari karena emang beneran ada tambang di Indonesia tuh yang ngeceknya tiap hari dan nggak main-main. Om gue tuh pernah ke tambang nikel di Maluku, Pulau Obi. Pulau Obi tuh jauh tuh, nggak ada pesawat, naik kapal. Nah di sana di Pulau Obi tuh ada tambang yang emang dicek harian, dicek airnya, udaranya, safety prosedur dan teman-temannya. Itu om gue pernah ke sana tuh. Siapa tuh? Apa tuh tambang itu? Ada, ntar dicek dah. Dan kalau ngomongin Irma nih ya, setahu gue sedikit banget yang baru proses masukin ke Irma. Tambang nikel Indonesia maksud gue nih, yang dia baru mulai proses audit itu sedikit, paling cuman 1-2 biji. Oh di Indonesia nih ya, setelah gue cek baru ada 2 tambang yang udah ngejalanin proses auditnya si Irma. Ada Harita Nikel, ada namanya VEL Indonesia. Nih si VEL tambang asing lah. Cuman setelah gue cek si VEL ini meskipun tambang luar negeri tapi ada sahamnya BUMN di sana. Kalau Harita Nikel itu merupakan tambang full lokal, dia bukan asing. Ya kalau ngomongin sertifikasi macam Irma, tentu tidak semua tambang berani dan mau ngajuin sertifikasinya karena auditnya itu kelamaan, tadi gue bilang kan. Males buang-buang fulus. Ya mungkin 2 perusahaan tadi itu ngejar pembeli-pembeli yang kelas berat, ngejar pembeli kelas berat supaya mereka diperhitungkan, ya mau nggak mau mereka ikut auditnya. Ya inti video ini adalah ternyata politisi yang paling gue tidak suka di muka bumi ini dulu, sekarang dan sampai selamanya Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kalau dia beneran insinyur ya ternyata dia itu ada bagusnya juga, ternyata luar biasa. Tapi jeleknya banyak juga, banyakan jeleknya sih. Tapi ya kebijakan dia yang melarang ekspor biji mentah itu harus gue acungi jempol. Yes, kita harus yes. Hidup Jokowi. Ya kalau yang kayak gini-gini gue masih mendukung lah Prabowo melanjutkan legasinya, tapi yang ini aja ya, yang lainnya mah janganlah.